Nusantara adalah negeri yang besar dan kaya raya, cadangan emas yang tak terbatas, kekayaan energi dan sumber daya alam yang melimpah. Tanah subur, banyak komoditas-komoditas dagang yang berharga, rempah-rempah, emas, minyak bumi, gas alam, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi bangsa manapun yang melihat Nusantara bagaikan seorang putri kerajaan yang cantik dan mempesona. Namun, hal inilah yang menjadi alasan kenapa Nusantara mengalami era kegelapan. Keserakahan, kekuasaan, kerakusan, dan rasa ingin memiliki yang tak terkendali menjadikan bangsa-bangsa asing tak peduli lagi dengan apa yang disebut kemanusiaan. Dalam video ini, kita akan menelusuri kenapa Nusantara mengalami era kegelapan selama lebih dari 400 tahun. Masa yang disebut kegelapan itu bermula ketika kapal Portugis yang dipimpin oleh Antonio de Abreu sampai di perairan Maluku pada tahun 1512 Masehi. Pada masa itu, Maluku adalah pulau yang kaya akan rempah-rempah. Cengkeh merupakan salah satu komoditas terbesar di Maluku. Banyak pedagang-pedagang dari Jazirah Arab dan negeri Tiongkok yang datang untuk mencari rempah-rempah di wilayah Maluku. Rombongan ini mendatangi Sultan Bayanuloh, pemimpin kerajaan Ternate, dan meminta persetujuan dagang. Hal ini awalnya mendapat izin dari sang sultan dengan syarat Portugis mau membantu kerajaan Ternate untuk melawan kerajaan Tidore yang pada saat itu sedang terjadi konflik dan persaingan antar kerajaan. Kerjasama ini terjadi dan akhirnya kerajaan Ternate berhasil mengalahkan kerajaan Tidore dengan bantuan armada Portugis. Dengan demikian, armada Portugis mulai menjalani perdagangan rempah-rempah di kawasan itu sampai akhirnya mereka diizinkan membangun benteng dan penyimpanan rempah-rempah yang dimulai pada tahun 1522. Setahun sebelumnya, pada tahun 1921 Masehi, armada Spanyol yang dipimpin Kapten Sebastian Delcano sampai di perairan Tidore. Orang Spanyol diterima dengan baik oleh Sultan Al-Mansur yang menguasai daerah Tidore pada waktu itu. Orang Spanyol memberikan hadiah kepada Sultan Al-Mansur dan meminta izin untuk berdagang cengkeh di Tidore. Kerajaan Tidore yang membutuhkan sekutu untuk melawan kerajaan Ternate dan orang Spanyol menyetujuinya dan terjadilah kerjasama antara Tidore dan orang Spanyol. Hal ini membuat orang Portugis yang terlebih dahulu datang di Maluku merasa kekuasaannya terancam. Terjadilah peperangan antara Tidore yang bersekutu dengan Spanyol dan Ternate bersekutu dengan Portugis. Peperangan itu terjadi hampir satu dekade. Sampai puncaknya pada tahun 1529 terjadi perjanjian Saragossa yang meminta Spanyol angkat kaki dari Maluku dan fokus di Filipina, sementara Portugis tetap di Maluku. Kekuasaan Portugis di Maluku pun kian masif. Mereka juga memonopoli perdagangan rempah-rempah sampai penyebaran agama Kristen di Maluku. Mereka mulai menunjukkan tujuan sebenarnya dari kedatangannya waktu itu, yaitu Gold Glory Gospel. Mengambil rempah-rempah, menguasai daerah dan memonopoli pasar dan penyebaran agama Kristen. Kondisi rakyat Maluku kian menderita di bawah bayang-bayang Portugis, kekerasan, monopoli dagang, membeli cengkeh dengan harga murah. Kekuasaan kerajaan Ternate pun kian memudar karena orang-orang Portugis mulai campur tangan dalam politik kerajaan tersebut. Dari sini timbullah perlawanan demi perlawanan dari rakyat Maluku kepada orang-orang Portugis. Puncak perlawanan rakyat Maluku terjadi pada tahun 1570 ketika Sultan Hairun yang saat itu menguasai Ternate dibunuh orang Portugis. Para penguasa Maluku mulai menyatukan kekuatan untuk memerangi Portugis dan mengangkat Kai Cili Baab, putra Sultan Hairun, untuk menjadi penguasa Ternate selanjutnya dan mendapatkan gelar Sultan Babullah Datu Syah. Dengan ini, perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis kian masif. Sampai pada tahun 1575 kekuasaan Portugis atas Maluku telah hancur.
Keberhasilan orang-orang Portugis dan Spanyol dalam menguasai perdagangan rempah-rempah dari Maluku dan daerah lain di Asia Timur membuat bangsa Eropa lainnya mulai berlomba untuk mengadakan penjelajahan serupa. Dari sinilah kemudian muncul koloni-koloni dagang yang nantinya menguasai wilayah-wilayah di Hindia, seperti VOC, Varing de Oost Indies Company, dan AIC, East India Company, serta kongsi dagang lainnya seperti French East India Company. Pada tahun 1596 Masehi, penjelajah Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman datang di Banten dengan tujuan yang sama, rempah-rempah. Keuntungan dari perdagangan rempah-rempah di Eropa mencapai 400%, sampai akhirnya pada tahun 1602 Masehi didirikanlah VOC. Dari sinilah awal mula kekuasaan Belanda di Nusantara kian menggurita. Di masa itu, terjadi persaingan sengit di antara negara-negara Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda untuk memperebutkan hegemoni perdagangan di Asia Timur. Untuk menghadapi masalah ini, Staten General di Belanda, VOC diberi wewenang memiliki tentara yang harus mereka biayai sendiri. Selain itu, VOC juga mempunyai hak atas nama pemerintah Belanda untuk membuat perjanjian kenegaraan dan menyatakan perang terhadap suatu negara. Wewenang ini yang mengakibatkan bahwa suatu perkumpulan dagang seperti VOC dapat bertindak seperti layaknya satu negara. VOC mendirikan markasnya di Batavia, di Pulau Jawa. Pos kolonial ini juga didirikan di tempat lainnya di Hindia Timur, yang kemudian menjadi Indonesia. Seperti di Kepulauan Rempah-Rempah Maluku, yang termasuk Kepulauan Banda, di mana VOC menjalankan monopoli atas pala dan kuli. Puncaknya, pada tahun 1669 Masehi, VOC yang merupakan perusahaan terkaya dalam sepanjang sejarah dengan lebih dari 150 perahu dagang, 40 kapal perang, 50.000 pekerja, angkatan bersenjata pribadi dengan 10.000 tentaranya. Pada saat itu, praktik-praktik adu domba VOC pada politik kerajaan-kerajaan di Jawa mulai dilakukan. Mereka menyusupi tiap kerajaan kecil yang sedang berkonflik dan membantu pada salah satu pihak sampai memenangkan pertikaian dengan tujuan mendapatkan imbalan hak kekuasaan suatu daerah. Pada tahun 1799, VOC dinyatakan bubar, diakibatkan praktik-praktik korupsi di dalamnya dan beban hutang perusahaan yang besar, ditambah serangan Inggris ke Belanda yang menghancurkan sebagian besar kapal dagang mereka. Tahun 1800 Masehi, VOC yang bangkrut diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Pada saat itu, Belanda yang kalah perang melawan Kekaisaran Prancis berada dalam kekuasaan Raja Louis Napoleon Bonaparte, di mana Raja Louis Napoleon Bonaparte menunjuk Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal di Nusantara. Kemudian Daendels berkuasa dari tahun 1808 sampai 1811. Pada tahun-tahun ini, Inggris mulai masuk ke Nusantara selama 5 tahun. Tentara Inggris mengalahkan Belanda di Tuntang. Dengan demikian, kekuasaan Belanda di Nusantara diambil alih oleh Inggris. Sampai pada tahun 1814, melalui Konvensi London, kekuasaan Belanda atas daerah jajahannya di Nusantara dikembalikan pada tahun 1816. Disinilah kekuasaan penjajahan berubah dari sistem kolonialisme VOC menjadi ekspansi nasional besar-besaran guna untuk memperluas kekuasaan Belanda atas daerah-daerah di Nusantara. Sepanjang tahun 1825 sampai 1940 Masehi, Belanda terus melancarkan invasi mereka di daerah-daerah di Nusantara. Daerah-daerah di Sumatera seperti Minangkabau, Aceh, Palembang, Bengkulu, Pulau Nias, dan lainnya berhasil diinvasi Belanda. Para sultan dan rakyat yang melawan dihabisi oleh Belanda. Begitu juga di tanah Jawa, Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Flores, sampai daerah-daerah di Papua. Sebagian besar wilayah-wilayah Nusantara jatuh kepada Belanda. Penderitaan rakyat Nusantara semakin menjadi pada tahun 1830-an.
Belanda mulai menggunakan sistem tanam paksa, kultur stelsel. Di sini, rakyat terpaksa menanam tanaman ekspor untuk memenuhi pasar Eropa. Sedangkan bagi rakyat yang tidak memiliki tanah dipaksa untuk bekerja tanpa upah selama 66 hari dalam 1 tahun di perkebunan milik Belanda. Dengan tujuan memenuhi kas Belanda yang habis karena perang yang telah dilakukan dan untuk menaklukkan wilayah-wilayah di Nusantara, sehingga mengakibatkan kelaparan ekstrim yang dialami sebagian besar rakyat di Nusantara akibat kelangkaan bahan pangan dan paksaan kerja rodi. Selain tanam paksa, rakyat dipaksa kerja rodi untuk membangun infrastruktur jalan, rel kereta api dan infrastruktur lainnya. Eksploitasi kolonial Belanda merambat sampai sumber daya alam dan minyak bumi yang ditemukan pada tahun 1880-an di Sumatera dan Jawa menjadikan minyak bumi komoditas utama pada masa-masa ini. Pada tahun 1939, Perang Dunia II pecah di Eropa. Dampaknya, Belanda jatuh pada kekuasaan militer Jerman tahun 1940. Dengan demikian, Jepang yang bersekutu dengan Jerman mulai menginvasi militer-militer Belanda di Nusantara. Belanda yang kalah diluncuti senjatanya oleh militer Jepang. Propaganda saudara tua dari timur, Cahaya Asia, menjadi awal masuknya kekuasaan baru di wilayah Asia Pasifik. Rakyat Indonesia yang sudah semakin menderita di bawah kekuasaan kolonialisme Belanda selama berabad-abad memandang Jepang yang datang ke Nusantara sebagai harapan baru. Namun, penjajahan tidak pernah memandang ras kulit, bahasa, dan bangsa. Kehadiran Jepang di Nusantara yang awalnya seperti harapan baru, nyatanya tidaklah jauh berbeda. Rakyat Indonesia dipaksa kerja tanpa upah, ratusan ribu orang diperbudak untuk kerja. Bangsa Indonesia dijanjikan kemerdekaan yang nyatanya hanyalah ilusi belaka. Pendudukan Jepang di Nusantara berlangsung singkat selama 3,5 tahun, namun ini menjadi tahun yang menderita bagi rakyat Indonesia. Tahun 1512 Masehi adalah awal era ke-8 yang menghantui rakyat Nusantara selama lebih dari 4 abad lamanya. Semua hasil bumi dan kekayaan alam Nusantara diambil, dimonopoli dan dibawa semua ke Eropa, menyisakan penderitaan, kelaparan dan kemiskinan yang ekstrim. Namun, di dalam kegelapan itu terdapat cahaya-cahaya baru yang akhirnya bersatu dan membebaskan Nusantara dari era kegelapan.